Tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, selamat pagi rekan-rekan, rekan-rekan mahasiswa komunikasi data nirkabel. Oke, pagi ini kita membahas tentang sedikit saja ya, tentang komunikasi satelit ya, sekilas ya, karena ini juga termasuk dari sistem komunikasi data nirkabel gitu ya. Oke. Sebentar, ada program yang belum saya jalankan ini, saya lupa. Oke. Oke, sebentar, ini malah termaksimas ini tampilannya. Oke, sebentar, tampilannya malah maksimas. Aduh, ya. Oke ya, komunikasi satelit ini juga salah satu bagian dari komunikasi data nirkabel. Oke, nah ada beberapa istilah gitu ya di dalam komunikasi data nirkabel ya. Yang pertama itu stasiun bumi gitu ya. Stasiun bumi ini nanti merupakan sistem antena yang berhubungan dengan satelit gitu yang berada di bumi. Kemudian ada lagi istilah uplink gitu ya. Uplink ini adalah transmisi dari stasiun bumi ke satelit gitu ya. Kemudian downlink ini adalah transmisi dari satelit ke stasiun bumi gitu ya. Atau juga bisa juga downlink ini transmisi dari satelit ke peralatan penerima di bumi gitu ya. Tidak harus berupa stasiun bumi, bisa juga berupa misalkan GPS gitu ya, GPS atau HP satelit gitu ya, atau VSAT gitu ya. Itu mungkin bisa kita sebut bukan stasiun bumi gitu ya, karena peralatan-peralatannya kecil gitu ya. Oke, nah kemudian ada transponder. Transponder ini adalah unit elektronik yang berada di satelit gitu ya. Gunanya adalah untuk mengubah sinyal uplink menjadi downlink gitu ya. Uplink menjadi downlink. Ya, jadi karena pada prinsipnya satelit ini merupakan ini ya, peralatan untuk merelay gitu ya, merelay transmisi gitu ya, dari satu tempat ke tempat yang lain gitu ya, di permukaan bumi gitu ya. Oke, nah alatnya itu kita sebut sebagai transponder. Kemudian beberapa kategori satelit komunikasi gitu ya. Jadi satelit komunikasi dikategorikan berdasarkan coverage area gitu ya. Itu bisa kita sebutkan ada 3 gitu ya: satelit global, satelit regional, dan satelit nasional ya. Kemudian berdasarkan servisnya ya, satelit dikategorikan berdasarkan servisnya gitu ya. Ada 3 juga: fixed service satelit, kemudian broadcast service satelit, kemudian mobile service satellite. Kemudian kategori satelit berdasarkan penggunaannya gitu ya. Ada satelit komersial, satelit militer, satelit amatir, kemudian satelit eksperimental. Oke, next. Kemudian yang berhubungan dengan satelit juga adalah orbitnya gitu ya, orbit satelit.
Nah, satelit kita klasifikasikan berdasarkan orbitnya gitu. Ada beberapa klasifikasi ya. Misalkan yang pertama adalah orbit satelit dengan orbit melingkar atau elips gitu ya. Satelit yang melingkar itu menggunakan pusat lingkarannya itu berada di tengah bumi gitu. Kemudian ada juga satelit yang bentuknya elips, bentuk orbitnya elips ya, dimana salah satu fokus dari elips tersebut itu adalah pusat buminya gitu ya. Nah, ini melingkar ataupun elips gitu ya. Dua-duanya memang secara nature gitu ya, di alam semesta ini, terutama di dalam bidang planetari ya. Jadi orbitnya ada orbit melingkar dan orbit elips gitu ya. Orbit melingkar, orbit elips. Nah, kalau orbit melingkar sih relatif satelit itu jarak antara satelit dengan bumi itu relatif tetap gitu ya, kalau orbitnya melingkar. Sedangkan kalau orbitnya elips gitu ya, dia jarak satelit itu dengan bumi itu kadang-kadang dekat, kadang-kadang jauh sekali gitu ya. Pada saat elipsnya itu dekat dengan bumi itu, jadi satelitnya cukup dekat gitu. Kemudian elips jauh gitu, dia otomatis satelitnya akan menjadi jauh gitu ya. Nah, nanti tergantung ini sih ya, kebutuhan gitu ya, tergantung kebutuhan. Kemudian satelit dengan diklasifikasikan juga berdasarkan orbit dia mengelilingi buminya gitu ya. Jadi ada satelit dengan orbit ekuator gitu ya, artinya dia mengorbitnya ya di atas ekuator gitu ya, berada di atas ekuator. Nah, biasanya sih untuk yang orbit di atas ekuator itu biasa digunakan untuk satelit komunikasi, misalkan untuk TV gitu ya, satelit komunikasi untuk radio, satelit komunikasi untuk mentransmisikan komunikasi telepon gitu ya. Itu biasanya dia berada di atas ekuator dan ketinggiannya fix di atas ekuator itu biasanya gitu. Tapi bisa juga dia berada di atas ekuator, kemudian dia kecepatannya atau ketinggiannya rendah gitu ya, sehingga kecepatannya sangat tinggi gitu ya. Sekali mengelilingi bumi mungkin bisa sampai hanya butuh waktu 1 atau 2 jam saja. Kemudian satelit dengan orbit kutub gitu ya, ini adalah satelit yang dia orbitnya melintasi kutub gitu ya, melintasi kutub gitu ya. Ini adalah lawan dari ekuator ya, orbit ekuator dia orbit mengelilingi ekuator, sedangkan orbit kutub dia mengorbit melewati kutub gitu, melewati kutub utara dan selatan gitu ya. Jadi kalau kita gambarkan ya, kita coba gambarkan ya. Jadi misalkan ini adalah buminya gitu ya, kemudian ini adalah ekuatornya, ini kutub gitu ya, kutubnya ada di sini, ini kutub gitu ya. Nah, satelit dengan orbit kutub gitu ya, dia orbitnya akan kira-kira seperti inilah ya. Nggak pas ini. Orbitnya dia akan melewati kutub, baik itu kutub selatan ataupun kutub utara. Kemudian yang lain adalah satelit dengan orbit miring gitu ya, orbitnya miring terhadap ekuator biasanya. Jadi miringnya berapa derajat terhadap ekuator, itu satelit dengan orbit miring. Satelit dengan orbit miring ini cukup banyak dipakai gitu ya, misalkan untuk keperluan GPS gitu ya, biasanya menggunakan orbit miring dan jumlah satelitnya banyak. Kemudian orbit
satelit berdasarkan ketinggiannya. Ada 3, geostationary Earth orbit, medium Earth orbit, dan low Earth orbit. Geo, MEO, dan LEO itu ya. Satelit geo biasanya digunakan untuk satelit komunikasi. Kemudian satelit low Earth orbit itu biasa dipakai di GPS kalau nggak salah. MEO juga sama. MEO digunakan untuk GPS juga bisa. Oke, kemudian ada beberapa istilah geometri ya dalam satelit ya. Yang pertama adalah elevation angle. Elevation angle ini adalah sudut dari horizontal ke titik di tengah berkas utama antena gitu. Ketika antena diarahkan langsung ke satelit gitu ya. Ya artinya ini adalah elevation angle ini sudut antena terhadap tanah itu ya, gampangannya ya, terhadap tanah. Kemudian minimum elevation angle ini sudut minimal elevasinya gitu ya. Kemudian coverage angle-nya ini adalah sudut coverage dari satelit gitu ya. Ukuran bagian permukaan bumi yang bisa terlihat oleh satelit gitu ya. Kita sebut sebagai coverage angle. Minimum elevation angle itu ada minimumnya gitu ya. Satelit dia antena satelit minimal elevationnya atau apa ya istilahnya ya, menengadahnya minimal berapa itu ada syaratnya gitu ya, dimana syarat ini nanti tergantung apakah di sekitar itu ada bangunan gitu ya, atau pohon yang kemungkinan menutupi antenanya gitu ya. Kemudian faktor minimum elevation angle ini juga dipengaruhi oleh kondisi atmosfer gitu ya. Kondisi atmosfer ini juga sangat berpengaruh. Kemudian noise ditimbulkan oleh panas bumi gitu. Ini juga berpengaruh pada elevation angle ya. Artinya antena dia menengadahnya itu berapa derajat gitu ya minimalnya. Geo orbit ya, geostationary Earth orbit ini adalah satelit dengan orbit yang terlihat seperti tetap gitu ya. Satelitnya terlihat seperti tetap berada di atas ekuator terus menerus gitu ya. Itu kita sebut sebagai satelit dengan orbit geo. Biasa digunakan untuk komunikasi broadcasting TV gitu ya, ataupun satelit komunikasi gitu ya, biasanya menggunakan geo gitu ya. Nah, ini ketinggiannya dari khatulistiwa dia adalah 35.000 km. Sangat jauh gitu ya. Sangat jauh. Keuntungannya adalah dia tidak ada masalah dengan perubahan frekuensi gitu ya. Kemudian pelacakan satelit menjadi lebih simpel gitu ya, karena letaknya tetap gitu ya. Letaknya tetap ya. Untuk area cakupannya juga cukup tinggi ya, karena ketinggiannya sampai 35.000 km ini. Cuma kerugian dari geo ini adalah dia sinyalnya lemah ya, karena dia menempuh jarak yang sangat jauh ya, sekitar 35.000 km di atas permukaan bumi gitu ya. Itu kan sangat jauh ini. Kemudian dia tidak bisa mengcover kutub gitu ya. Kutub utara maupun selatan itu tidak di-cover oleh satelit geo gitu kan. Kalau satelit geo ini dia sangat
sangat bagus ya untuk di daerah Katulistiwa. Oke, sebentar saya minum obat sebentar, ini agak pusing ini. Nah, karena jaraknya sangat jauh ini ya, 35 km di atas ekuator, ini dia delaynya sangat-sangat besar ini. Delay transmisinya ya, transmisi uplink ataupun downlink. Kemudian untuk satelit yang menggunakan low earth orbit ya, dia orbitnya melingkar gitu ya, di bawah 2000 km. Nah, ini cukup rendah ya, 2000 km. Orbitnya, periodenya dia berkisar antara 1,5 sampai 2 jam gitu. Artinya dalam 2 jam satelit itu bisa mengelilingi bumi 1 kali gitu ya. Berarti dia kecepatannya sangat tinggi ini. Kecepatan satelit ini dia sangat tinggi, lebih tinggi daripada satelit yang berada di posisi GEO ini, Geostationary Earth Orbit. Kemudian diameter jangkauannya 8.000 km ya, diameter jangkauan satelit itu 8.000 km. Kemudian delaynya itu cukup rendah gitu ya, delay round tripnya adalah 20 milisecond gitu. Round trip itu delay uplink plus downlink ya, 20 milisecond ya. Kalau kita bagi secara kasarannya, setiap satu uplink 10 milisecond, downlinknya 10 milisecond. Kemudian waktu terlihat satelit adalah maksimum 20 menit gitu ya, terlihat dari bumi. Dia sangat-sangat singkat, 20 menit hilang di situ gitu ya. Bukan hilang ya, dia akan 20 menit terlihat, kemudian dia jalan lagi gitu ya, mengitari bumi, nanti sampai 2 jam berikutnya dia muncul lagi 20 menit. Kemudian trackingnya dia menjadi lebih sulit gitu ya, dengan kecepatan segitu gitu ya. Kemudian satelit ini kadang juga dipengaruhi oleh kondisi atmosfer ya, walaupun dia pada ketinggian 2000 km, tapi di situ masih ada sedikit atmosfer di sana. Kategori low earth orbit itu ada 2 gitu ya, little dan big gitu ya. Yang little itu adalah satelit LEO dengan frekuensi di bawah 1 GHz di lebar bandwidthnya 5 MHz, kecepatan 10 kbps gitu ya, sangat-sangat rendah, ditujukan untuk keperluan paging, pelacakan dan perpesanan gitu ya. Kemudian untuk big LEO gitu ya, dia menggunakan frekuensi di atas 1 giga gitu ya, kecepatannya lebih baik gitu ya daripada little LEO gitu ya. Sedangkan yang untuk satelit dengan medium atau orbit, dia melingkar, orbitnya melingkar pada ketinggian antara 5.000 sampai 12.000 gitu. Periode orbitnya 6 jam, lebih lama. Kemudian diameter jangkauannya 10 sampai 15.000 km gitu ya, dia lebih luas. Jadi kalau semakin ke atas jangkauannya semakin luas. Kemudian delay propagasinya kurang dari 50 milisecond round trip ya, bolak-balik. Waktu terlihat satelit terus maksimum adalah beberapa jam saja. Nah, ini adalah pita frekuensi yang tersedia ya, digunakan untuk satelit ya. Ini adalah nama istilah
istilah bandnya ya, ini istilah bandnya. Aduh, sebentar. Oke, sebentar, di mana tadi ya. Nah ini adalah nama bandnya, ada L band, S band, C band, X band, Q band, K, G dan K gitu ya, dimana masing-masing ada penggunaannya. Mungkin yang sering dipakai adalah yang ini ya, kalau kita sering pakai yang ini, yang C itu. C untuk fixed satellite service itu ya. C band apa yang kita gunakan untuk menggunakan C band. Nah, untuk link satelit sendiri itu kinerjanya dia dipengaruhi oleh beberapa hal ya. Yang pertama adalah jarak antara stasiun bumi dengan satelit, jadi jaraknya berapa gitu ya, apakah jaraknya rendah atau sedang atau besar gitu ya, rendah atau dekat gitu ya. Kemudian untuk downlinknya gitu ya, jarak terestrial antara antena stasiun bumi dengan titik tujuan dari satelitnya itu juga berpengaruh gitu ya, atau istilahnya ini footprintnya lah, footprint dari satelit itu juga berpengaruh terhadap kinerja satelitnya. Kemudian satu lagi adalah pelemahan oleh atmosfer gitu ya, pelemahan oleh atmosfer ini juga sangat berpengaruh terhadap kinerja satelit. Nah ini adalah contoh footprint sebuah satelit ya, atau cover sebuah satelit ya. Cover sebuah satelit yang paling kuat ada di sini ya, 36 dB ini. Aduh. Nah ini yang paling kuat ada di sini 36 dB. Yang paling lemah adalah yang ada di sini. Berarti satelitnya dia berada di atas sini gitu ya. Satelitnya berada di atas ini. Nah di sini satelit, dia bisa mengcover banyak daerah gitu kan ya. Cover. Sedangkan ini adalah contoh konfigurasi satelit ya. Satelit bisa kita fungsikan untuk komunikasi point to point ataupun komunikasi broadcast gitu. Ini masing-masing ada banyak sih penggunaannya ya. Mungkin yang sering berhubungan dengan kita adalah yang ini gitu ya, satelit yang untuk broadcast TV ya. Ingat ya, broadcast TV ya, bukan broadcast data. Nah, itu kita sebut broadcast ya, multipoint link dan broadcast link. Kemudian strategi untuk alokasi kapasitas link ya. Jadi setiap link tadi dia punya kapasitas gitu ya, kapasitas maksimum. Nah untuk teknik gitu ya, teknik penggunaan satelit gitu ya, ada strategi alokasi kapasitasnya gitu ya. Jadi untuk meningkatkan kapasitas kanal gitu ya satelit, ada 3 hal ini yang bisa kita lakukan gitu ya. Jadi transmisi menggunakan frekuensi division multiple access gitu ya. Kemudian yang kedua menggunakan time division multiple access, yang ketiga adalah kode division multiple access gitu ya. Nah ini adalah beberapa strategi gitu ya untuk menaikkan kapasitas transmisi satelit gitu ya. Oke, nah kemudian yang pertama adalah frekuensi division multiple access gitu ya. Jadi artinya kita gunakan beberapa frekuensi gitu ya untuk
melakukan transmisi gitu ya. Kemudian yang kedua adalah time division multiple access, yang ketiga adalah kode division multiple access. Ya, frekuensi division multiple access ini cukup sederhana ya pengertiannya ya. Nah, frekuensi division multiple access gitu ya, dia digunakan untuk, intinya dia digunakan untuk meningkatkan kapasitas saluran gitu ya. Meningkatkan kapasitas saluran menggunakan beberapa frekuensi yang berbeda-beda gitu ya. Nah, penggunaan alternatif saluran dalam konfigurasi point to point gitu ya. Jadi untuk dengan menggunakan FDMA ini gitu ya, satu apa ya saya sebut ya, mungkin satu satelit ya, satu satelit dia bisa digunakan untuk saluran 1200 untuk saluran suara itu ya, satu aliran untuk data dengan kecepatan 50 Mbps gitu ya. Tapi cukup mahal gitu ya kalau kita langganan perorangan gitu ya, 50 Mbps. Kemudian ada 16 saluran ya, yang bisa kita gunakan gitu ya, dengan masing-masing saluran kecepatannya adalah 1,5 Mbps. Tapi kalau kita menggunakan 400 saluran gitu ya, kita bisa gunakan dengan kecepatan 64 kbps gitu ya. Ya, ini kecepatan ini cukup rendah ya kalau kita bandingkan dengan kecepatan internet gitu ya, yang pakai kabel fiber optik ataupun koaksial. Oke, sebentar. Oke, berikutnya next. Oke, frekuensi division ini multiple access ya. Ini ada beberapa hal yang mempengaruhi FDMA ini ya. Misalkan noise thermal, noise intermodulasi, dan crosstalk gitu ya. Jadi ada noise thermal, itu adalah noise yang dihasilkan oleh panas dari sebuah benda gitu ya. Itu kita sebut sebagai thermal noise gitu ya. Kemudian kalau noise intermodulasi ini adalah noise yang dihasilkan gitu ya oleh proses modulasi. Dengan crosstalk ini adalah noise yang dimana ada dua saluran, kemudian saluran A dan B gitu. Nah, kemudian saluran B ini datanya bisa seolah-olah melompat gitu ya, ke A. Nah, itu kita sebut sebagai crosstalk gitu. Sinyalnya ini ya, sinyalnya melompat gitu ya, ke channel lain gitu ya, itu kita sebut sebagai crosstalk. Nah, ini adalah bentuk-bentuk FDMA ya. Frekuensi division multiple access. Ada fixed assignment multiple access, ada domain assignment multiple access gitu. Fixed assignment multiple access itu kalau kapasitas kanalnya itu didistribusikan secara tetap gitu ya, untuk beberapa stasiun. Kemudian yang kedua domain assignment multiple access gitu ya. Nah, ini kapasitas channelnya itu dia diubah sesuai kebutuhan gitu ya. Fixed assignment multiple access gitu ya, FAMA FDMA. Kalau DAMA itu adalah domain assignment multiple access gitu ya. Domain assignment multiple access. Jadi ini sepertinya berdasarkan namanya gitu ya,
assignment channel akan diberikan kalau satu stasiun dia pengen kirim data gitu ya, itu kita sebut sebagai DAM. Nama lainnya adalah single channel per carrier gitu ya. Bandwidth dibagi menjadi saluran voicemail individu. Masih DAMA juga. Untuk DAMA ini tadi domain assignment multiple access gitu ya. Oke, nama lain dari DAMA ini adalah single channel per carrier gitu ya. Bandwidthnya dibagi menjadi beberapa saluran voice frekuensi secara individu gitu ya. Ini cocok untuk daerah terpencil gitu ya. Nah, DAMA ini adalah kumpulan saluran ya, kumpulan subsaluran di saluran gitu ya. Nah, cuma untuk yang DAMA ini gitu ya, dia hak untuk kirim ya, hak untuk kirim atau melakukan transmisi ke satelit, dia menggunakan pendekatan kapan gitu ya, saluran itu pengen kirim, nah baru channel itu akan diassign gitu ya. Nah, ini adalah ilustrasinya ya, ilustrasi fixed assignment multiple access gitu ya. FAMA TDMA. Untuk FAMA TDMA gitu ya, jadi ini transmisinya dia berupa rangkaian frame gitu ya, dia yang berulang. Setiap frame ini dibagi menjadi beberapa time slot. Setiap time slot itu didedikasikan untuk satu pemancar tertentu gitu ya. Nah, kemudian ini stasiun bumi ini dia akan bergiliran gitu ya, menggunakan uplink gitu ya, menggunakan uplink. Kemudian satelit dia melakukan retransmisi gitu ya bagi broadcast yang masuk gitu ya ke semua stasiun. Nah, ini ilustrasinya seperti ini kira-kira ya untuk FAMA dan TDMA ini. Sedangkan yang oh ya, ini adalah uplinknya, ini downlinknya ya, FAMA uplink, FAMA downlink. Nah, itu sedikit tentang satelit ya, secara singkat ya. Jadi memang untuk yang satelit ini kita tidak menggunakan secara langsung ya, karena kita memang tidak punya akses ke sana gitu ya. Yang punya akses ke sana adalah perusahaan-perusahaan besar seperti Telkom gitu ya. Dia punya akses satelit gitu ya. Tapi untuk end user dia tidak sama sekali, mungkin sama sekali tidak bukan sama sekali ya, dia tidak berhubungan secara langsung gitu ya dengan penggunaan komunikasi satelit ini. Kan kalau user kan tahunya tinggal pakai aja itu ya, entah datanya lewat mana kita nggak perlu tahu gitu ya sebagai user. Oke. Nah, itu sedikit tentang komunikasi satelit gitu ya. Oke, demikian. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silahkan Anda tuliskan ya di kelas kita di Sepada ataupun di Google Classroom gitu ya. Oke, demikian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.